Dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku menunjukkanku kepada jalan yang benar, yakni jalan yang lurus. Maka Allah memenuhi doanya dan menjadikan Musa menempuh jalan yang benar. Dan ketika dia tiba di sumber air negeri Madian, yakni di sumurnya, dia menjumpai sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternak. Dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menahan ternaknya. Yakni, kedua wanita itu menahan domba-dombanya agar tidak minum bersama domba-domba para penggembala lain supaya keduanya tidak disakiti. Musa pun jatuh kasihan kepada keduanya. Musa berkata, "Mengapa kamu berbuat demikian? Yakni mengapa kamu tidak meminumkan domba bersama domba-domba mereka?" Kemudian wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkannya sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, yakni hingga mereka selesai, sedang bapak kami adalah orang yang telah lanjut usia." Firman Allah Ta'ala, maka Musa memberi minum ternak itu demi keduanya. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, setelah mereka selesai, mereka menutup sumur itu dengan batu besar. Batu itu hanya dapat diangkat oleh 10 orang laki-laki. Musa memeriksa batu, lalu mengangkatnya. Kemudian diberi minumlah domba-domba itu hingga kenyang. Sanad riwayat ini sahih. Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia kembali ke tempat teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Musa duduk di bawah naungan sebuah pohon. Musa pergi meninggalkan Mesir dengan beralas kaki. Ketika tiba di Madian, kedua alas kakinya itu sudah tidak keruan. Dia duduk di bawah naungan pohon, sedang kulit perutnya nyaris menyatu dengan punggung karena demikian laparnya. Dia sangat membutuhkan sebiji kurma. Tatkala dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku," perempuan itu mendengarnya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberikan balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Tatkala Musa mendatangi bapaknya dan menceritakan kepadanya aneka kejadian, dia berkata, "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Ayat 25. Salah seorang di antara kedua wanita itu berkata, "Hai bapakku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan jujur." Ayat 26. Berkatalah dia, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Jika kamu genapkan 10 tahun, maka itu merupakan kebaikan darimu dan aku tidak akan memberatimu. Kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Ayat 27. Dia berkata, "Itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." Ayat 28. Setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat kepada ayahnya dengan membawa domba-dombanya, sang ayah pun merasa heran karena hal itu tidak biasa. Keduanya menceritakan apa yang telah dilakukan Musa. Si ayah mengutus salah seorang anaknya agar menemui Musa dan mengajaknya. Allah Ta'ala berfirman, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu dengan malu-malu. Dia berkata sambil menutupkan kain ke wajahnya karena malu dan demi menutupi auratnya. Dia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberikan balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ungkapan itu untuk menghaluskan ungkapan lain, agar dia memberimu upah atas pekerjaanmu memberi minum domba-domba kami. Tatkala Musa mendatangi bapaknya dan menceritakan kepadanya aneka kejadian, yakni dia menceritakan sebab-sebab yang mendorongnya meninggalkan Mesir, dia berkata, "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
Tenang dan tenteramlah, sesungguhnya kamu telah keluar dari wilayah kekuasaan mereka dan kamu selamat dari kezaliman mereka. Para mufasir berbeda pendapat mengenai laki-laki ini. Ada yang mengatakan dia adalah Nabi Syuaib. Ada pula yang mengatakan orang itu adalah anak saudara Syuaib yang bernama Sairun. Namun, pendapat yang masyhur di kalangan para ulama ialah yang pertama. Tabrani meriwayatkan dari Salamah bin Sa'ad al-Ghazi yang menjadi utusan kaumnya untuk menghadap Rasulullah, maka beliau bersabda kepadanya, "Selamat datang kaum Syuaib dan dua saudara Musa. Allah telah memberimu hidayah." Firman Allah Ta'ala, salah seorang di antara kedua wanita itu berkata, "Hai bapakku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan jujur." Sang ayah berkata kepada anaknya ini, "Apa dasarnya kamu mengatakan demikian?" Dia menjawab, "Dia dapat mengangkat batu yang hanya dapat diangkat oleh 10 orang laki-laki. Dan ketika aku berjalan bersamanya, sedang aku berada di depannya, dia berkata kepadaku, 'Berjalanlah di belakangku.' Jika aku salah jalan, lemparkanlah batu kerikil ke arah jalan yang benar agar aku tidak tersesat." Berkatalah dia, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Jika kamu genapkan 10 tahun, maka itu merupakan kebaikan darimu." Orang tua ini meminta Musa menggembalakan ternaknya selama 8 tahun dan sebagai upahnya ialah Musa dikawinkan kepada salah seorang anaknya. Jika dia menambah 2 tahun secara sukarela, maka hal itu merupakan kebaikan darinya. Dan jika tidak, maka yang 8 tahun sudah cukup. Para pemeluk mazhab Hanafi menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi sahnya jual beli dengan mengatakan, "Aku menjual salah satu budakku ini dengan harga 100 dinar. Lalu si pembeli menjawab, "Aku membelinya," maka sahlah jual beli itu. Wallahu alam. Para penganut mazhab Hambali pun menggunakan ayat ini sebagai dalil bagi sahnya pembayaran upah pekerja dengan makanan dan pakaian. "Dan aku tidak akan memberatimu. Kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Aku tidak akan menyusahkanmu, menyakitimu, dan mencelakanmu." Musa berkata, "Itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." Yakni, persoalannya adalah seperti yang aku katakan, yaitu kamu bekerja padaku selama 8 tahun. Jika kamu menyempurnakan hingga 10 tahun, maka itu kebaikan bagi diriku. Apabila kamu telah melaksanakan waktu minimal 8 tahun, berarti kamu telah terlepas dari perjanjian dan persyaratan. Karena itu, Syuaib berkata, "Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku." Al-Bukhari meriwayatkan dari Said bin Jubair, dia berkata, seorang Yahudi bertanya. Dia merasa bingung perjanjian manakah yang diambil oleh Musa. Maka aku menjawab, aku tidak tahu sebelum aku bertanya kepada orang Arab yang paling pandai. Kemudian aku menemui Ibnu Abbas dan menanyakan hal itu kepadanya. Dia berkata, Musa mengambil perjanjian yang paling lama waktunya dan paling baik. Sesungguhnya apabila Rasul Allah telah mengatakan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Terdapat sejumlah hadis mursal, dhaif, dan marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi, yang menegaskan bahwa Musa mengambil perjanjian yang terbaik, paling sempurna, dan paling penuh. Tidak diragukan bahwa inilah yang paling layak bagi salah seorang Rasul Allah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya apabila Rasul Allah telah mengatakan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Setelah Musa memenuhi salah satu dari dua perjanjian itu, maka istrinya meminta domba kepada bapaknya untuk penghidupan mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Anas bin Malik dia berkata,
tatkala Nabi Musa menerima salah satu perjanjian dari si pemilik domba, maka si pemilik berkata, "Setiap domba yang melahirkan anak yang warnanya tidak sesuai dengan induknya, maka anaknya itu untukmu." Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya api di lereng gunung. Dia berkata kepada istrinya, "Tunggulah. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari api itu atau membawa suluh api agar kamu dapat berlindung." Ayat 29. Maka tatkala Musa sampai ke api itu, diserulah dia dari pinggir lembah sebelah kanan pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon, yaitu, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Ayat 30. "Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah ia merupakan ular yang gesit, berlarilah dia dengan berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Hai Musa, janganlah takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Ayat 31. "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar menjadi putih tidak bercacat, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila takut." Maka yang demikian itu merupakan dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu bawa kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat 32. Firman Allah Ta'ala, maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, yakni waktu dari perjanjian yang paling baik, dan dia berangkat dengan keluarganya, sambil membawa domba pemberian mertuanya, lalu dia menempuh jalan dalam kegelapan malam dan cuaca yang sangat dingin. Dia pun singgah di suatu tempat. Setiap kali Musa menggesekkan batu apinya, ia tidak mau nyala juga. Musa pun keheranan. Ketika dia berada dalam suasana demikian, dilihatnya api di lereng gunung, yang terlihat sinarnya dari jauh. Dia berkata kepada istrinya, "Tunggulah. Sesungguhnya aku melihat api, dan aku akan pergi ke sana. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari api itu, karena sudah tersesat, atau membawa suluh api agar kamu dapat berlindung, dan menghangatkan badan dari cuaca dingin." Maka tatkala Musa sampai ke api itu, diserulah dia dari pinggir lembah sebelah kanan, dari sisi lembah yang berdekatan dengan sebelah kanan gunung, dari arah barat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan tidaklah kamu berada di sisi sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa." Surat Al-Qasas, ayat 44. Musa menemukan api yang menerangi pohon, lalu pohon itu bertambah hijau, yaitu di lereng gunung yang bersebelahan dengan lembah. Maka Musa pun mematung keheranan melihat keadaannya. Tiba-tiba Tuhan memanggilnya, dari pinggir lembah sebelah kanan pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon. Firman Allah, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Yang berbicara denganmu adalah Tuhan semesta alam, yang maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki, tidak ada Tuhan melainkan Dia, tidak ada Rob selain Dia yang maha tinggi dan maha suci dari memiliki kemiripan dengan segala makhluk baik kemiripan yang menyangkut diri, sifat, perkataan, maupun perbuatannya." Firman Allah Ta'ala, "Dan lemparkanlah tongkatmu, yang berada di tanganmu." Maka tatkala Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah ia merupakan ular yang gesit, berlarilah dia dengan berbalik ke belakang. Karena gerakan itu sangat cepat, padahal tubuh dan kakinya besar, mulutnya terbuka lebar, dan taring-taringnya sangat tajam. Tidaklah ular itu menemukan batu melainkan di lahapnya. Batu itu masuk ke mulutnya lalu diremukannya. Ular itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan di lembah tersebut. Pada saat itu, berlarilah dia dengan berbalik ke belakang tanpa menoleh, sebab tabiat manusia ialah berlari dari perkara yang demikian. Tatkala Allah Ta'ala berfirman, "Hai Musa, janganlah takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman."
Kemudian Musa pun kembali lalu berdiri di tempat semula. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar menjadi putih tidak bercacat, bukan karena penyakit." Yakni, apabila kamu memasukkan tanganmu ke dalam leher bajumu, lalu kamu mengeluarkannya, maka tangan itu akan tampil berkilauan bagaikan sepotong bulan yang berada dalam kilatan cahaya. Karena itu, Allah berfirman, bukan karena penyakit, yakni bukan karena penyakit. Dengan demikian, sadar dan yakinlah Musa bahwa yang berkata kepadanya dan menyapanya adalah Zat yang mengatakan kepada sesuatu, "Jadilah," lalu ia pun menjadi. Firman Allah Ta'ala, "Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila takut." Mujahid menafsirkan takut sebagai terkejut. Maksudnya, Allah memerintahkan bahwa apabila Musa merasa takut terhadap sesuatu hendaklah dia mendekapkan kedua tangannya ke dada, jika dia melakukan hal ini, niscaya hilanglah rasa takutnya. Dapat pula seseorang meniru praktik tersebut dengan meletakkan tangan ke hatinya sehingga ketakutannya sirna atau berkurang, insya Allah. Sesungguhnya Allah telah melenyapkan dari dalam diri Musa rasa takut terhadap Fir'aun, dan dia memindahkan rasa itu ke dalam hati Fir'aun tatkala dia bertemu Musa. Firman Allah Ta'ala, "Maka yang demikian itu merupakan dua mukjizat dari Tuhanmu." Yakni, pelemparan tongkat dan mengubahnya menjadi ular yang bergerak cepat serta dimasukkannya tangan ke leher baju, lalu tangan tampil menjadi putih bukan karena penyakit merupakan dua dalil qat'i dan jelas yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala dan kesahihan kenabiannya, dalil dari yang memberlakukan hal yang luar biasa ini melalui Musa. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Yang akan kamu bawa kepada Fir'aun dan para pembesarnya, yakni kepada kaumnya yang terdiri atas para pejabat, pembesar, dan para pengikut Fir'aun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni kaum yang keluar dari ketaatan kepada Allah lagi menyalahi perintah dan agamanya." Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku." Ayat 33, "Dan saudaraku Harun adalah lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan aku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku." Ayat 34. Allah berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah dengan membawa ayat-ayat kami. Kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamulah yang akan menang." Ayat 35. Telah dikemukakan bahwa Musa meninggalkan Mesir sebagai buronan Fir'aun. Ketika Allah Ta'ala menyuruhnya menemui Fir'aun, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, yaitu dari suku Kipti. Maka aku takut mereka akan membunuhku jika mereka melihatku. Dan saudaraku Harun adalah lebih fasih lidahnya daripada aku, sebab pada lidah Musa terdapat cacat karena pernah memakan bara, yaitu saat dia diberi pilihan antara bara dan kurma atau jagung, lalu Musa memilih bara api dan memakannya. Kejadian itu menyebabkan dia susah berkata. Karena itu, dia berkata, 'Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, guna melaksanakan beban kenabian dan risalah kepada raja yang zalim dan ingkar ini.' Karena itu, Musa berkata, 'Dan saudaraku, Harun, adalah lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku, yakni sebagai wazir, penolong, dan penguat urusanku.' Muhammad menafsirkan, sebagai pembantuku untuk membenarkan aku, dengan menjelaskan kepada mereka apa yang hendak aku katakan. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah berfirman, 'Kami akan membantumu dengan saudaramu.'
yakni, kami akan mendukung urusanmu, memuliakan dirimu melalui saudaramu, dan kami pun memenuhi permintaanmu dengan menjadikan Harun sebagai nabi yang menemanimu. Allah Ta'ala berfirman, Hai Musa, sesungguhnya permintaanmu telah dipenuhi. Karena itu, sebagian ulama salaf berkata, tidak ada karunia yang lebih besar daripada penganugerahan Harun kepada Musa hingga Allah menjadikan Harun sebagai nabi dan rasul yang menyertai Musa dalam menghadapi Fir'aun dan kelompoknya. Karena itu, sehubungan dengan Musa Allah berfirman, dan dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Firman Allah Ta'ala, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Yang dimaksud kekuasaan ialah alasan yang kuat. Maka mereka tidak dapat mencapaimu lantaran ayat-ayat kami. Mereka tidak akan dapat menyakitimu lantaran kamu berdua menyampaikan ayat-ayat Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Allah melindungimu dari gangguan manusia. Karena itu, dia memberitahukan kepada keduanya bahwa hasil akhir yang baik akan diraih oleh keduanya dan oleh orang yang mengikuti keduanya di dunia dan akhirat. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Firman ini seperti firman Allah, Allah telah menetapkan, sesungguhnya aku dan Rasul-Rasulku yang akan menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat Al-Mujadilah, ayat 21. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar hal ini pada nenek moyang kami dahulu, ayat 36. Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan di negeri akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat kemenangan, ayat 37. Allah Ta'ala memberitahukan kedatangan Musa dan Harun kepada Fir'aun dan kawan-kawannya serta penyajian keduanya atas beberapa mukjizat cemerlang yang diberikan Allah, termasuk dalil pasti yang menunjukkan bahwa ketauhidan dan ketaatan terhadap perintah Allah yang diinformasikan oleh keduanya itu adalah benar-benar dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Tatkala Fir'aun dan kaumnya meyakini kebenaran perkara yang dibawa keduanya dari sisi Allah Ta'ala, maka mereka beralih dari kekafiran dan keingkaran kepada keengganan dan penolakan untuk mengikuti kebenaran. Mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat, yakni direkayasa. Mereka hendak menentangnya dengan dalih dan kebesaran, namun mereka tidak mampu. Firman Allah Ta'ala yang menceritakan mereka, dan kami belum pernah mendengar hal ini pada nenek moyang kami dahulu. Yakni, mereka tidak mendengar ihwal penyembahan kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Nenek moyang mereka hanya menyembah Tuhan lain. Maka Musa menanggapi mereka, Tuhanku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya, aku ataukah kamu. Allah akan memutuskan persoalan antara aku dan kalian. Karena itu, Musa berkata, dan siapa yang akan mendapat kesudahan di negeri akhirat, berupa pemerolehan pertolongan, keuntungan, dan dukungan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, yaitu yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, tidak akan mendapat kemenangan. Fir'aun berkata, Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah, hai Haman, untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang yang berdusta, ayat 38. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayat 39. Maka kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Ayat 40.
Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong, ayat 41. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini. Dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan, ayat 42. Allah Ta'ala memberitahukan kekafiran Fir'aun, kedurhakaan, dan perbuatan mengada-ada dengan mengaku sebagai Tuhan. Semoga Allah melaknatnya. Lalu kaumnya mengaku hal itu lantaran kedunguan dan kebodohan mereka. Karena itu, Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Dia berseru kepada kaumnya dengan suara keras dan berteriak. Lalu mereka menjawab, "Kami mendengar dan kami taat." Karena itu, Allah menghukumnya dan menjadikannya sebagai pelajaran bagi orang lain di dunia dan di akhirat. Bahkan, Fir'aun pun menghadapi Musa dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun berkata, "Jika kamu mengambil Tuhan selain aku, niscaya aku akan menjadikanmu termasuk orang-orang yang dipenjarakan." Firman Allah Ta'ala, "Maka bakarlah, hai Haman, untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa." Fir'aun menyuruh Haman agar membuatkan untuknya sebuah menara tinggi. Kemudian Haman membangunnya. Pada saat itu belum pernah ada bangunan yang setinggi itu. Fir'aun hendak menunjukkan kepada rakyatnya kebohongan Musa yang mengatakan ada Tuhan lain selain dirinya. Karena itu, Fir'aun berkata, "Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang yang berdusta," ketika Musa mengatakan bahwa ada Tuhan selain Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, "Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Mereka melampaui batas, berbuat kerusakan, dan mengingkari hari kiamat. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Yakni, kami tenggelamkan mereka di laut sekaligus sehingga tidak seorang pun yang tersisa. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru ke neraka, kepada orang-orang yang mengikuti jalan Fir'aun dalam hal mendustakan para rasul dan menegasikan pencipta. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dengan demikian, mereka merengkuh dua kehinaan sekaligus, kehinaan dunia dan akhirat. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini. Yakni, menjadikan mereka sebagai ajang laknat oleh kaum mukmin di dunia. Dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan. Yakni, pada hari kiamat pun mereka dilaknat. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia, petunjuk, dan rahmat agar mereka ingat, ayat 43. Allah Ta'ala memberitahukan nikmat yang telah dianugerahkan kepada hamba dan Rasul-Nya, Musa yang menjadi teman dialog. Semoga solawat dan salam yang terbaik dan sempurna dilimpahkan kepadanya. Nikmat itu ialah penurunan Taurat setelah penghancuran Fir'aun dan kaumnya. Firman Allah Ta'ala, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Yakni, setelah penurunan Taurat tidak terjadi lagi pengazaban suatu umat secara massal, namun Allah menyuruh kaum mukmin agar memerangi musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrik. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang dimarfukan, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi beliau bersabda, Allah tidak membinasakan suatu kaum dengan azab dari langit dan bumi kecuali sebelum Musa. Kemudian beliau membaca ayat, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Firman Allah Ta'ala, untuk menjadi pelita bagi manusia, petunjuk, dan rahmat. Sebagai pelita dari kebutaan dan kesesatan, petunjuk kepada kebenaran, dan rahmat,
yakni bimbingan untuk mengerjakan amal soleh. Agar mereka ingat. Mudah-mudahan manusia mengambil pelajaran dari Alkitab dan beroleh petunjuk karenanya. Dan tidaklah kamu berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan, ayat 44. Tetapi kami telah mengadakan beberapa generasi. Dan berlalulah atas mereka masa yang panjang. Dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul, ayat 45. Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru. Namun, kami beritahukan sebagai rahmat dari Tuhanmu supaya kamu memberi peringatan kepada kaum yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu, agar mereka ingat, ayat 46. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang yang beriman, ayat 47. Allah Ta'ala mengingatkan manusia kepada argumentasi kenabian Muhammad, yaitu pemerolehan berita-berita gaib yang telah lampau. Seolah-olah dia mendengar dan menyaksikan kejadian terdahulu, padahal beliau adalah seorang yang ummi, tidak dapat membaca kitab sedikit pun. Dia pun tumbuh di kalangan masyarakat yang ummi pula. Demikianlah, Allah telah memberitahukan kepadanya biografi para nabi terdahulu dan kaum mereka, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Toha. Demikianlah, kami mengisahkan kepadamu berita-berita yang telah lampau. Sedangkan di dalam surah ini, setelah Allah mengisahkan Musa dari awal sampai akhir dan bagaimana awal penurunan wahyu kepada Musa serta dialog dengannya, Allah berfirman, dan tidaklah kamu berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Hai Muhammad, kamu tidak berada di sisi barat gunung itu di mana Allah berdialog dengan Musa dari sebuah pohon yang bercahaya yang terletak di bibir lembah. Dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Namun, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mewahyukan peristiwa itu kepadamu agar menjadi alasan dan alasan atas beberapa generasi yang telah lama hidup dan mereka telah melupakan alasan Allah atas mereka serta melupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi terdahulu. Firman Allah Ta'ala, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Kamu pun tidak hidup di tengah-tengah kaum Madian sedang kamu membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kamu dapat menceritakan Syuaib sebagai nabi bangsa Madian serta kasus yang terjadi antara Syuaib dan kaumnya. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Namun, kami mewahyukan hal itu kepadamu dan kami mengutusmu kepada manusia sebagai rasul. Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru. Sehubungan dengan ayat ini, Abu Abdurrahman meriwayatkan dalam tafsir dari Abu Hurairah, hai umat Muhammad, menyerulah. Maka aku akan memberimu sebelum kamu meminta dan aku akan memenuhimu sebelum kamu berdoa. Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Amr bin Jariri juga mengatakan hal seperti itu dari Abu Hurairah. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, namun, kami beritahukan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Yakni, kamu tidak menyaksikan apapun dari peristiwa-peristiwa itu. Namun, Allah Ta'ala mewahyukannya kepadamu dan memberitahukannya kepadamu sebagai rahmatnya atasmu dan atas para hamba melalui pengutusanmu kepada mereka, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu, agar mereka ingat. Mudah-mudahan mereka beroleh hidayah melalui apa yang kamu bawa dari sisi Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami? Yakni,
kami mengutusmu kepada mereka agar kamu menegakkan alasan atas mereka sehingga gugurlah alasan mereka pada saat azab Allah menimpa mereka lantaran kekafirannya, lalu berdalih bahwa mereka belum didatangi seorang Rasul dan pemberi peringatan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Para Rasul yang membawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia atas Allah setelah pengutusan para Rasul. Surat An-Nisa, ayat 165, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami yang menjelaskan kepadamu pada saat kevakuman para Rasul agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Surat Al-Ma'idah, ayat 19. Ayat-ayat yang berkenaan dengan hal ini sangat banyak. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dan bukankah mereka telah ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata, ini adalah dua sihir yang saling mendukung. Dan mereka pun telah berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing itu, ayat 48. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya. Niscaya kami mengikutinya, jika kamu sungguh-sungguh orang-orang yang benar, ayat 49. Maka jika mereka tiada menjawab, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ayat 50. Dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran, ayat 51. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum yang apabila Dia mengazab mereka sebelum penegakan alasan atas mereka, maka mereka beralasan bahwa belum ada seorang Rasul yang datang kepada mereka. Dan setelah datang kepada mereka kebenaran melalui Muhammad, mereka berkata dengan nada menyarankan, ingkar, dan kafir, mengapa tidak diberikan kepadanya seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat-mukjizat seperti tongkat, tangan, badai, belalang, dan sebagainya sebagai mukjizat yang hebat dan alasan yang kuat yang diberlakukan Allah melalui diri Musa, sebagai alasan dan dalil untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Walaupun mukjizat Musa demikian hebat dan banyak, mereka tetap kafir kepada Musa dan Harun. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah, maka mereka mendustakan keduanya. Mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan, Surat Al-Mu'minun, ayat 48. Karena itu, di dalam surah ini Allah berfirman, dan bukankah mereka telah ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah manusia itu kafir terhadap berbagai mukjizat yang besar yang telah diberikan kepada Musa? Mereka dahulu telah berkata, ini adalah dua sihir yang saling mendukung. Yang dimaksud dua sihir oleh mereka ialah Taurat dan Al-Quran. Dan mereka pun telah berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing itu. Mereka kafir baik kepada Taurat maupun Al-Quran. Sering sekali Allah menggandengkan Taurat dengan Al-Quran, seperti dalam firman Allah Ta'ala, katakanlah, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Ini adalah kitab yang kami turunkan dengan diberkahi, Surat Al-An'am, ayat 91 dan 92. Sudah diketahui dengan jelas oleh orang-orang yang berakal bahwa Allah Ta'ala tidak menurunkan kitab dari langit kepada para nabi yang lebih sempurna, menyeluruh, jawaban dari serangkai pertanyaan rakyat yang menginginkan keadilan, agung, dan mulia daripada kitab yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran.
Dan di bawah keagungan dan kemuliaan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Musa bin Imran, yaitu kitab Taurat. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya. Niscaya kami mengikutinya, jika kamu sungguh-sungguh orang-orang yang benar, dalam mempertahankan kebenaran dan menolak kesalahan. Allah Ta'ala berfirman, maka jika mereka tiada menjawab, yakni jika mereka tidak mengikuti kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka, tanpa dalil dan alasan. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun, yakni tanpa alasan yang bersumber dari kitab Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini kepada mereka, yakni kami telah menginformasikan kepada kaum Quraisy ihwal kaum terdahulu dan perlakuan kami terhadap mereka, agar mereka mendapat pelajaran. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Ayat 52. Dan apabila dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kebenaran dari Tuhan kami dan sesungguhnya kami, sebelum itu, adalah orang-orang yang membenarkannya. Ayat 53. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ayat 54. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Ayat 55. Allah Ta'ala memberitahukan para ulama dan wali dari kalangan ahli kitab. Mereka beriman kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Dan seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dan karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Maka catatkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Surat Al-Maidah, ayat 82 dan 83. Said bin Jubair berkata, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan 7 orang pendeta yang diutus oleh Raja Najasyi. Tatkala mereka tiba di hadapan Nabi, beliau membacakan kepada mereka surah Yasin hingga selesai. Maka mereka pun menangis, lalu masuk Islam. Ayat ini juga diturunkan berkenaan dengan mereka, yaitu, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Dan apabila dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kebenaran dari Tuhan kami dan sesungguhnya kami, sebelum itu, adalah orang-orang yang membenarkannya. Yakni, sebelum diturunkan Al-Quran ini, kami adalah orang-orang yang berserah diri, mengesahkan Allah, memurnikan penghambaan kepadanya, dan memenuhi seruannya. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Mereka beriman kepada kitab yang pertama, kemudian kepada yang kitab kedua. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, disebabkan kesabaran mereka, dalam mengikuti kebenaran. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Amir Asy-Syabi dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang diberi pahala 2 kali. Ahli kitab yang beriman kepada nabinya, lalu beriman pula kepadaku, hamba sahaya yang menjalankan kewajibannya kepada Allah dan kepada majikannya, dan seseorang yang memiliki budak perempuan,
lalu dia mendidiknya dengan baik, memerdekakannya, lalu mengawininya. Firman Allah Ta'ala, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, namun mereka memaafkan dan membiarkan pelakunya. Dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan, baik yang berkenaan dengan zakat fardu maupun sedekah dan pemberian yang disunahkan. Firman Allah Ta'ala, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya. Mereka tidak bergaul dan berbaur dengan orang-orang yang berkata tanpa manfaat. Dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Jika mereka dituding dungu oleh seseorang dan dikata-katai dengan ungkapan yang tidak patut untuk ditanggapi, mereka berpaling dan tidak membalasnya dengan perkataan yang sama buruknya. Tidaklah keluar dari mereka kecuali perkataan yang baik saja. Setelah Muhammad bin Ishaq menceritakan kedatangan utusan Najasyi kepada Rasulullah dan memberitahukan keislaman mereka, dia berkata, tatkala mereka bangkit dari majelis Rasulullah, mereka dihadang oleh Abu Jahal bin Hisham yang ditemani oleh sekelompok kaum Quraisy. Mereka berkata kepada para utusan itu, semoga Allah menimpakan kerugian atas perjalananmu. Pemeluk agamamu mengutusmu agar kamu membawa berita tentang laki-laki itu, Muhammad. Dia tidak akan merasa senang sebelum kamu meninggalkan agamamu dan membenarkan dirinya. Para utusan berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Kami tidak akan menanggapi ucapanmu terhadap kami. Bagi kamu pendirianmu dan kami mengharapkan kebaikan pada diri kami. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Namun, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk, ayat 56. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam sebagai rezeki dari sisi kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, ayat 57. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, hai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Yakni, hal itu bukanlah wewenangmu. Tugas kamu hanyalah menyampaikan, sedang Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kepunyaan Allah lah hikmah yang sangat baik dan alasan yang sangat tepat. Hal ini sebagaimana firman Allah, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, namun Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Al-Baqarah, ayat 272. Sedangkan di dalam surah ini, Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Namun, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dia mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak mendapat kesesatan. Dalam Syahihain ditegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Talib, paman Rasulullah. Abu Talib melindungi, menolong, membantu, dan mencintai Rasulullah dengan mendalam, cinta naluriah, bukan cinta syariah. Ketika Abu Talib menjelang wafat dan ajalnya telah tiba, maka Nabi mengajaknya kepada keimanan dan masuk Islam. Namun, takdir sudah menetapkan dan di tangannya lah keputusan. Maka, dia terus-menerus berada dalam kekafirannya. Kepunyaan Allah lah hikmah yang sempurna yang terdapat dalam peristiwa ini. Az-Zuhri berkata, Said Ibnul Musayyab menceritakan kepadaku dari ayahnya, yaitu Al-Musayyab bin Hizin Al-Mahzumi. Dia berkata, ketika Abu Talib sakaratul maut, Rasulullah mengunjunginya. Di sana sudah ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah Ibnul Mughirah. Maka Rasulullah bersabda, hai paman, ucapkanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah,
sebuah kalimat yang dapat aku jadikan alasan untukmu di sisi Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, "Hai Abu Thalib, apakah engkau menolak agama Abdul Muthalib?" Rasulullah terus menawarkan kalimat tersebut kepadanya dan kedua orang itu pun senantiasa mengajukan pertanyaan di atas, sehingga beliau mengatakan, dia senantiasa memeluk agama Abdul Muthalib. Dia menolak untuk mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Kemudian Allah menurunkan ayat, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrik, walaupun mereka keluarga dekat. Sehubungan dengan Abu Thalib, Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya kamu tidak dapat menunjukkan orang yang kamu kasihi."